Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Kita sampai pada bab tentang sholat sunnah mutlak. Tentang sholat sunnah mutlak. Ya. Dalam kitab ini, beliau menyebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya tentang seutama-utama sholat atau sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Ya, setelah sholat 5 waktu. Beliau mengatakan, menjawab, as-sholatu fi jawfil lail. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu sholat di tengah malam. Ya, jadi sholat atau yang dengan sholat tahajud ya, atau sholat malam adalah seutama-utama sholat atau sholat sunnah yang paling utama ya setelah sholat wajib. Ya, jadi sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat tahajud atau sholat di tengah malam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, masih hadis yang sahih juga, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, inna fil laili la sa'atan. Sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslim, ya tidaklah seseorang muslim itu ya mengerjakan ya salat di saat itu yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, lalu dia meminta kepada Allah kebaikan ya, kebaikan dari urusan dunia dan akhiratnya, illa a'tahu iyah, melainkan Allah Subhanahu wa taala ya pasti memberikan kebaikan itu kepadanya. Wa dzalika kulla laila, yang demikian itu setiap malamnya. Ya. Ini ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Hadisnya sangat jelas sekali menunjukkan tentang keutamaan salat lail, salat di malam hari, karena di malam hari itu ada satu waktu ya atau satu saat yang mana tatkala seorang itu melaksanakan salat dan dia meminta kepada Allah kebaikan apa saja dari kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memberikannya atau menunaikan apa yang dia minta, dan itu berlaku setiap malamnya. Iya. Oleh karena itu maka hendaklah kita berupaya untuk menjaga sholat malam sedapat mungkin, karena sholat malam itu ada satu waktu yang sangat diistijabah kita punya doa oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian mendirikan sholat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena sholat malam itu, ya mendirikan sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, jadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, yaitu mendirikan atau mengerjakan sholat lail atau sholat malam. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Dan sholat malam itu adalah bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun anil ismi. Anil ismi, yaitu mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ya. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk menjaga sholat malam, ya, untuk memperhatikan sholat malam atau untuk mengerjakan sholat malam. Karena sholat malam ini adalah kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Itu sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang soleh yang senantiasa mengerjakan sholat malam. Ya, sholat malam juga keutamaannya adalah sebagai bentuk takarrub kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keutamaannya yaitu menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan, ya, dan juga sebagai tameng bagi kita agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Itu keutamaan orang yang mengerjakan sholat malam, tentu semata-mata mencari pahala dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang mendirikan sholat di malam hari. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 18, "Innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Sesungguhnya mereka itu dahulunya di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebajikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yaitu dahulunya mereka sangat sedikit di malam harinya itu mereka tidur. Ya, artinya mereka lebih banyak mendirikan sholat malam daripada tidur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari dalam rangka mendirikan atau mengerjakan sholat malam sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah memuji orang-orang yang mendirikan sholat malam sebagaimana yang disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17, yang artinya lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur, yad'una rabbahum, dan mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'an, dan penuh rasa harap, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dalam ayat ini juga terdapat pujian Allah kepada orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, artinya mereka bangun di tengah malam untuk melaksanakan qiyamul lail seraya mengharap pahala, seraya takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam. Ya, oleh karena itulah sholat sunnah mutlak yang paling afdol adalah sholat lail. Ya, jadi sholat sunnah mutlak ini ada di siang hari, ada di malam hari. Namun yang paling utama sholat sunnah mutlak adalah sholat di malam hari. Itulah sholat sunnah mutlak yang paling
utama. Kenapa sholat malam itu adalah sholat sunnah yang paling utama? Karena orang yang melaksanakan sholat lail itu betul-betul dalam keadaan dia bersendirian. Ya, seperti contoh dia sholat sendirian di rumah, orang-orang pada tidur semua, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang melihatnya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, sholat malam ini lebih dekat kepada keikhlasan, ya, dibandingkan kalau sholat di siang hari. Siang hari itu orang-orang melihat kita sholat, ya, tapi kalau di malam hari ini orang-orang pada tidur, kita melaksanakan sholat malam, maka itu lebih dekat kepada keikhlasan dari apa yang kita kerjakan. Kemudian juga sholat malam ini adalah sholat di mana kebanyakan orang-orang lalai pada saat itu. Banyak orang yang menghabiskan waktunya dalam hal-hal kesia-siaan di malam hari, bahkan ada yang berbuat maksiat di malam hari, dan ada juga orang yang langsung tidur saja, tidak mengerjakan sholat lail. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Ya, yang kedua juga, yang juga keutamaan daripada sholat malam itu, karena sholat malam itu orang yang mengerjakan sholat malam berarti dia lebih mendahulukan ketaatan dia kepada Allah daripada waktu tidur dan istirahat. Ya, waktu tidur dan istirahat juga adalah satu kewajiban untuk menjaga kesehatan kita, tetapi ada saja orang-orang yang lebih memilih sholat malam, ya, beberapa saat, beberapa waktu, dan dia meninggalkan untuk sementara waktunya tidur dan istirahat. Itulah sehingga kenapa sholat malam itu lebih afdol dibandingkan sholat di siang hari. Kemudian kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak pada setiap waktu. Ya, pada setiap waktu di pagi hari ataupun di malam hari, kecuali waktu-waktu yang terlarang yang telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu-waktu apa saja itu? Seperti misalnya setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, maka itu tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ya, begitu juga ketika matahari sementara terbenam, juga tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah. Ya, atau ketika setelah sholat asar, ya, sampai terbenamnya matahari, kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Ya, atau ketika matahari itu pas berada di atas kepala kita, ya, sebelum tergelincir, maka itu juga di waktu dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Adapun selain daripada 5 waktu ini, maka diperbolehkan orang itu melaksanakan sholat sunnah mutlak namanya, baik di pagi hari ataupun di malam hari. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, sholat malam itu lebih utama dibandingkan sholat di siang hari. Ya, artinya sholat malam yang kita kerjakan di malam hari itu lebih afdol daripada sholat sunnah yang kita kerjakan di siang hari. Ya. Kemudian sholat malam yang paling afdol adalah sholat malam yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Ya, di sepertiga malam terakhir, ya, kurang lebih jam 2 atau jam setengah 3, yaitu yang lebih utama, yaitu sepertiga malam terakhir. Karena berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, ahabbus sholati ilallahi sholatu Daud. Bahwasanya salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal laila, yaitu beliau tidur di setengah malam, beliau tidur, wa yaqumu sulasahu, lalu beliau mendirikan salat di sepertiga malam terakhir. Wa yanamu sudusahu, lalu beliau tidur di 1/6 malamnya menjelang subuh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sholat lail di sepertiga malam terakhir, ya, kurang lebih antara jam 2 atau jam setengah 3 dini hari itu lebih utama dibandingkan dengan sholat lail di awal waktu, di awal malam, ya, atau di tengah malam. Maka yang lebih afdal adalah di
akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Kemudian adalah Rasulullah SAW, ya, beliau mengistirahatkan badannya dengan tidur di awal malam. Jadi beliau tuh kebiasaannya adalah tidur di awal malam, ya, agar beliau bisa bangun dengan giat, dengan semangat, dengan kebugaran, yaitu di sepertiga malam terakhir. Itulah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu ada keutamaannya. Di antaranya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal min sa'il fa'utiyahu su'lahu au su'alahu. Ya, apakah ada orang yang meminta kepadaku, maka saya akan memberikan kepadanya atas permintaannya itu. Ya, ini ya hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat lail, ya, khususnya di sepertiga malam terakhir, karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengistijabah, mengabulkan doa kita. Kemudian setelah itu sepertiga malam terakhir kita sholat tahajud, ya, bisa mulai jam 2 atau jam setengah 3. Kemudian setelah itu kita tidur, ya, sejenak, yaitu di seperenam malam terakhir, ya, artinya menjelang waktu-waktu sahur itulah, ya, waktu-waktu sahur, ya, boleh jam 4, ya, atau jam 4 lewat sedikit gitu, itu disunahkan untuk tidur, untuk persiapan bangun melaksanakan sholat subuh, ya, agar dalam keadaan sehat, fit, ya, karena kita sudah tidur meskipun cuma sedikit saja, ya, sebelum masuknya waktu sholat subuh. Ya, ini ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, jadi seluruh malam itu adalah tempat seseorang, atau adalah waktu, seluruhnya malam itu waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang mampu untuk beribadah, anggaplah malam hari itu jumlah jamnya misalnya 10 jam, ya, siapa yang mampu melaksanakan ibadah 10 jam, ya, maka itu lebih utama, selama tidak membahayakan kita punya kesehatan, atau selama kita kuat, ya, untuk mengerjakannya setiap malamnya itu di sepertiga malam terakhir. Kemudian sholat sunnah, ya, mutlak itu bisa dimulai setelah sholat maghrib, ya, karena ketika terbenam matahari itu sudah masuk namanya awal malam. Maka ketika setelah sholat maghrib itu sudah bisa kita melaksanakan sholat sunnah mutlak, ya, sebanyak-banyaknya, ya, karena sholat sunnah setelah sholat maghrib itu bagian daripada sholat malam. Ya, sekali lagi, sholat sunnah yang kita kerjakan, ya, 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam, ya, setelah sholat maghrib itu bagian daripada sholat malam. Akan tetapi mengakhirkan sholat malam di akhir malam, khususnya sepertiga malam terakhir, itu lebih utama, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Kemudian hendaklah seseorang itu berniat sebelum tidur, dia berniat untuk bisa bangun sholat tahajud. Itu seyogyanya, sepantasnya, sebaiknya kita berniat agar kita bisa melaksanakan qiyamul lail. Ya. Oleh karena itu, maka seyogyanya, sebaiknya bagi orang muslim menjadikan ada waktunya di malam hari untuk mengerjakan sholat lail. Terus dia melakukan, meskipun jumlah rakaatnya hanya sedikit saja, misalnya cuma 3 rakaat, 2 rakaat sholat lail, kemudian 1 rakaat witir, itu diperbolehkan, ya. Artinya biar sedikit, ya, dia kerjakan, tetapi itu continue, jauh lebih baik daripada banyak dikerjakan tetapi setelah itu ditinggalkan, ya. Kemudian apabila
seseorang itu bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia bersiwak atau menggosok giginya, ya, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillahi wa subhanallah wa la ilaha illallah wa wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini juga sebaiknya dibaca, ya, bacaan ini atau zikir ini. Kemudian setelah itu membaca doa bangun tidur. Itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi. Ya, ini juga doa juga sepantasnya kita baca setelah kita bangun dari tidur. Kemudian disunnahkan untuk membuka sholat tahajud itu dengan 2 rakaat yang ringan. Artinya ketika orang bangun untuk melaksanakan tahajud, maka hendaklah dia memulai tahajud itu dengan mengerjakan sholat 2 rakaat, yang ringan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim dan yang selainnya, hadis yang sahih, ya. Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifatain." Apabila salah seorang dari kalian mendirikan salat malam, maka hendaklah dia membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, jangan langsung yang panjang, ya. Karena kita baru start ini. Jadi kita harus kondisikan dulu kita punya keadaan. Makanya Nabi sunnahkan untuk dibuka salat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan, bukan yang panjang. Kemudian yang berikutnya, ya, pada pelaksanaan sholat malam maka seyokianya itu dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Ya, setiap 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi 2 rakaat salam. Itu semestinya atau sebaiknya dikerjakan dengan cara begitu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat, ya, Bukhari dan Muslim dan yang selainnya, hadis yang sahih, sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang selainnya. Ya, jadi sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada batasan yang paling tinggi. Ya, kalau seseorang bisa 100 rakaat satu malam, ya dipersilahkan. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting setiap 2 rakaat harus sah, salam, kemudian bangkit lagi untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 2 rakaat dan seterusnya. Ya, kemudian setelah itu ditutup dengan witir. Ya, tetapi bagi orang yang sudah witir, maka tidak boleh lagi witir 2 kali, karena ada hadis Nabi, la witrani fi lailatin wahidah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini ikhwat Islam, azakullah. Kemudian seyokiannya, sebaiknya bagi orang yang mendirikan sholat malam itu, hendaklah dia memperlama berdirinya, ruku dan sujud. Ya, 3 tempat ini yang perlu diperhatikan untuk memperlama berdirinya pada saat sholat, ketika ruku dan sujud. Ya, kemudian hendaknya tahajud yang kita lakukan itu dikerjakan di rumah, ya, bukan di masjid. Ya, ini sebaiknya, ya, bukan kewajiban, tapi sebaiknya dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Ya, sebagaimana para ulama telah sepakat bahwasanya sholat sunnah mutlak itu dikerjakan di rumah itu lebih utama. Ya, atau sholat sunnah itu dikerjakan di rumah lebih utama, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat di rumah beliau, yaitu melaksanakan sholat sunnah di rumah beliau. Cukuplah ini merupakan qudwah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baiti illa al-maktuba. Karena sesungguhnya sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya melainkan salat wajib. Ya, kecuali salat wajib. Kalau salat wajib itu harus dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Adapun salat sunnah maka seyogyanya, sepantasnya sebaiknya dikerjakan di rumah. Karena apa? Karena itu lebih dekat kepada keikhlasan, ya, jauh dari pandangan-pandangan orang dan seterusnya. Kemudian melaksanakan sholat sunnah secara berdiri itu lebih utama daripada sholat sunnah yang dikerjakan duduk tanpa uzur. Artinya sholat sunnah dalam keadaan duduk tanpa uzur itu diperbolehkan. Ya, meskipun yang lebih utama ketika tidak ada uzur, tidak ada halangan, maka yang utama adalah berdiri itu lebih utama dibandingkan duduk. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Barang siapa yang melaksanakan sholat dalam keadaan posisi berdiri, maka itu yang lebih utama. Wa man shalla qa'idan, dan siapa yang sholat dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajrul qa'im, maka baginya setengah pahala dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Hadis ini jelas bahwasanya sholat sunnah yang dikerjakan berdiri, dalam keadaan berdiri itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah yang dikerjakan dalam keadaan duduk tanpa ada uzur yang dibenarkan. Ya, adapun ya melaksanakan sholat sunnah ya dalam keadaan duduk karena ada uzur, ya, sehingga sholat sunnahnya dikerjakan secara duduk, ya, maka pahalanya itu sama dengan pahala orang yang melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan berdiri, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang hamba sakit atau melaksanakan perjalanan jauh, maka dituliskan baginya semisal apa yang pernah dia lakukan pada saat dia sehat dan dalam keadaan berdiri. Ini keutamaannya bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seseorang itu dia sakit, tidak bisa atau ada uzur sehingga tidak bisa mengerjakan, ya, jika dia tidak bisa mengerjakan sholat, maka tetap dituliskan baginya pahala sama dengan orang yang mengerjakan amalan tersebut dalam keadaan mukim dan dalam keadaan fisiknya sehat. Kemudian diperbolehkan mendirikan sholat sunnah itu dalam keadaan duduk, meskipun dia mampu berdiri. Ini disepakati oleh para ulama. Ya, sudah ijma sejak zaman dahulu sampai sekarang bahwasanya sholat sunnah itu boleh dikerjakan dalam keadaan duduk, meskipun seseorang itu mampu untuk berdiri. Ya, tapi tentu sholat sunnah dengan berdiri, ya, tentu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah, ya, dalam keadaan duduk. Ya, kemudian yang berikutnya ditutup sholat malam atau sholat tahajud itu ditutup dengan sholat witir. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadikan akhir dari sholatnya itu, ya, yang dikerjakan di malam hari itu, yaitu dengan rakaat ganjil, yaitu witir. Witirnya rakaat ganjil, bisa 1 rakaat, 3 rakaat, atau 5 rakaat. Ya, kemudian yang berikutnya, siapa yang terluputkan dari melaksanakan sholat tahajud di malam hari, maka disunnahkan dia untuk mengqadha atau mengganti sholat tersebut sebelum masuknya waktu zuhur. Ya, sebelum masuk waktu zuhur kita mengerjakan mengqadha
ya mengkodok ya di sini disebutkan mengkodok sholat tahajud yang seandainya tidak terlaksana karena ada uzur, maka disunahkan untuk mengkodok sebelum sholat zuhur. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili." Ini hadis sahih juga, riwayatkan Imam Muslim. Ya, yang artinya siapa yang tertidur dari dari wiridannya, artinya ada kebiasaan dia baca, tapi dia tertidur, tidak sempat dia baca. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhur, maka hendaklah dia membaca bacaan tersebut ya antara salat subuh dan salat zuhur. Ya, ini artinya waktu yang cukup lama ya, antara waktu di pagi hari setelah terbitnya fajar sampai waktu zuhur. Di situ ya ada keutamaan bagi orang yang mengkodok ya seandainya ada amalannya tertinggal. Ya, maka dituliskan ya baginya orang yang apa namanya orang yang melaksanakan sholat di malam hari. Ya, ini ikhwatul Islam, hazakumullah. Ya, jadi meskipun seseorang itu dia terluputkan sholat malamnya, maka dia bisa mengkodok di pagi hari, dan pahalanya sama seperti dia mengerjakan di malam hari. Tentu ini tatkala ada uzur, ketiduran atau karena faktor sakit dan yang semisalnya. Ikhwatul Islam, azakullah. Ya, sebagai penutup, dalam kitab ini mengatakan janganlah kita ya mengharamkan atau menghalangi diri kita untuk mengerjakan sholat malam. Ya, jadi kita upayakan jangan sampai sholat malam ini tertinggalkan. Ya, minimal sholat malam itu ya minimal witirnya saja 1 rakaat boleh, atau 2 rakaat sholat tahajud ditambah dengan witir 1 rakaat, itu juga diperbolehkan. Tapi kalau ada yang mau sampai 10 rakaat ditutup witir 1 rakaat, itu juga diperbolehkan. Ya, karena tidak ada batasan jumlah sholat malam dalam hadis Nabi, tidak ada. Yang ada cuma sholatul lail masna masna. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat, salam, kemudian 2 rakaat lagi salam, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, meskipun ya kita mengerjakan sholat malam itu cuma sedikit saja, seperti saya katakan 1 rakaat misalnya, atau 3 rakaat ya, atau 5 rakaat, yang penting dia bilangan ganjil di situ ya. Meskipun sedikit kita kerjakan sholat malam itu ya, tetapi itu lebih berbekas ya, lebih ada pengaruhnya dibandingkan jika seseorang itu ya mengerjakan tidak mengerjakan sama sekali, atau mengerjakan dengan jumlah yang banyak lalu setelah itu terputus. Ya, Nabi bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Ya, sebaik-baik amalan ya yang dikerjakan di sisi Allah, ya, sebaik-baik amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah ya amalan yang dikerjakan biar sedikit tetapi terus-menerus dikerjakan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua bisa mengerjakan sholat lail ya, meskipun hanya 2 rakaat kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Ya, maka kita akan mendapatkan pahala ya orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, dan juga pahala orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur ini adalah waktu yang sebaiknya kita beristighfar di situ.
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasanya meskipun sedikit dari amalan sholat sunnah yang kita kerjakan, selama kita ikhlas, sabar, seraya mengharap pahala sisi Allah, ya, dan kita takut terhadap siksaan Allah, ya, maka yang demikian itu akan memberikan pahala yang begitu besar. Artinya amalan sedikit yang kita kerjakan, Allah akan beri balasan yang lebih baik lagi atas apa yang kita kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat kebajikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah akan perlihatkan kepada kita, dan Allah akan balas atas apa yang kita kerjakan itu. Oleh karena itu janganlah kita meremehkan perbuatan kebaikan, meskipun hanyalah sepele saja, meskipun hanya sekedarnya saja, sedikit saja. Tetapi selama kebaikan, maka hendaklah kita menjalankan kewajiban itu, menyampaikan tentu dengan penuh keikhlasan, semata-mata mencari ridho dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya pembahasan tentang sholat sunnah mutlak, ya, yang khususnya yang afdol adalah sholat malam di malam hari, lebih khususnya lagi sholat di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Ya, demikian penyampaian dari kami. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya tentang sholat sunnah mutlak atau sholat lain? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sholat lail atau sholat sunnah mutlak secara umum, khususnya sholat lail. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya meskipun sedikit, ya 1 rakaat, 3 rakaat, ya, atau yang penting dia bilangan ganjil. Di situ sudah kita kerjakan sholat malamnya plus witirnya, ya, dengan bilangan ganjil, maka insya Allah kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Ya, kami mengucapkan sebelumnya, karena kita masih berada di bulan Syawal, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal fi kulli amin wa antum bi khair. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita, khususnya puasa kita, dan semoga setiap tahunnya kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami undur diri. Kami ucapkan dengan baca doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.